Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kita percaya waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita angkat pujian kita, syukur kita hanya bagi nama Dia. Haleluya, amin. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau menunggu waktu-Mu Tuhan, pasti yang terbaik dalam hidup kami. Selalu ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semuanya indah pada waktunya. Segala yang terjadi kami pegang Tuhan, apapun janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami pegang janji Tuhan, itu yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semuanya indah pada waktunya. Boleh sekali lagi kita katakan segalanya. Kami percaya Tuhan, yang terbaik Kau sediakan bagi kami. Amin. Menghidupiku selalu, ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Boleh kita angkat pujian kita, haleluya, katakan. Kami mau terus maju bersama dengan Engkau Tuhan. Kami pegang selalu Tuhan. Ada Tuhan dalam hidup kami. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya. Ku yakin, percaya waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi katakan, ku yakin, kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik, waktu-Mu yang tepat dalam hidup kami. Semuanya indah pada waktunya. Mari kita sembah Dia. Waktu Tuhan yang terbaik, yang terbaik Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau tidak pernah terlambat, Kau tidak pernah terlalu cepat, tapi Kau selalu tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Kami mau taruh harap kami. Mazmur 28. Kami bersyukur. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya.
dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hatiku percaya. Mari katakan bersama-sama, kami percaya padamu. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya. Hatiku percaya. Percayalah kepada Tuhan dengan Amin. segenap hatimu. Hatiku percaya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya, selalu ku percaya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kami percaya padamu. Hatiku percaya. Hati kami percaya. Hatiku percaya. Kami percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust. Jiwa kami menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Lord, I will trust in you. My heart will trust in Lebih lagi katakan, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Kami percaya pada Yesus. Lord, I will trust in you. My heart will trust in My heart will trust in My heart will trust in you. Haleluya. Yang percaya kepada Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kepadamu Tuhan kami percaya. Namamu yang kudus Tuhan Amin. ada dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan bagimu. Menyukakan hatimu, menyenangkan hatimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua telah berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Hatiku percaya, saat ku tak melihat jalanmu, namun hatiku tetap percaya. Itulah kalimat pujian yang kita sudah naikkan bersama-sama, bersama BMC Worship Team. Saya percaya pujian ini merupakan komitmen kita di hadapan Tuhan dalam segala keadaan. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam pengharapan, dan salam mujizat. Saudara sekalian, dalam beberapa episode ini, kita mempelajari pesan Tuhan Yesus bahwa akhir zaman keadaannya akan sama
dengan keadaan Sodom dan Gomora yang penuh dengan pemberontakan terhadap Tuhan dan orang mengejar semua hawa nafsu mereka serta apa yang mereka inginkan. Sehingga akhirnya Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora dengan api belerang. Itu sebabnya saudara kita belajar hari ini supaya kita hidup bijaksana dalam segala keadaan. Dan kembali kita akan ingat apa yang Yesus katakan dalam Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Saudara sekalian, kita harus belajar mengingat akan istri Lot supaya kita hidup bijaksana dan tidak mengulangi kesalahan dan kegagalan Lot dan keluarganya. Kita sudah belajar dalam beberapa episode ini. Saudara, ada sebuah tema yang sudah saya sampaikan, ingatlah akan istri Lot. Dan juga dalam episode sebelumnya kita sudah belajar Lot, mana tanggung jawabmu? Lot, mana tanggung jawabmu? Dan kalau saudara belum menyaksikan program itu, saudara bisa mencari di file daripada YouTube channel Bethany Miracle Center dari Mesbah Mujizat, supaya saudara mendapatkan kebenaran firman secara utuh dan komplit. Dan saudara sekalian, Lot keponakan Abraham ternyata bukan hanya kehilangan harta, bukan hanya ia kehilangan istrinya, tetapi Alkitab mencatat kedua anak perempuan Lot akhirnya melakukan tindakan gila dengan membuat Lot ayahnya mabuk anggur, dan kedua anak perempuan itu akhirnya justru berhubungan seks dengan ayah kandungnya sendiri. Sehingga lahirlah dua bangsa yang jahat, itulah bangsa Amon dan bangsa Moab. Dan saudara sekalian, hari ini kita akan belajar menuntaskan hal-hal penting yang kita waspadai dari keluarga Lot dengan tema kegilaan dua anak Lot. Kegilaan dua anak Lot. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah Lot dengan kedua orang anaknya berhasil lolos dari Sodom dan Gomora ketika dihancurkan. Dan lihat saudara-saudaraku dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai 33. Pergilah Lot dari Soar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Soar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. 31, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita atau menikahi kita. Kenapa? Anda tahu pada waktu itu para laki-laki mereka kebanyakan jatuh dalam dosa Sodom dengan sejenis. Tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Lihat ayat 32. Inilah sebuah ide gila dari kakak daripada anak tertua Lot ini. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Saudara, sebuah peristiwa tragis, menjijikkan, perkara yang sangat gila, bahwa dua orang anak perempuan Lot justru memberi ayahnya Lot mabuk dan memperkosa ayahnya sendiri. Saudara sekalian, Lot tidak sadar dalam kemabukannya dia berhubungan seks dengan anak kandungnya. Dan jelas ini sesuatu yang sangat jahat di mata Tuhan.
Lihat bagaimana kegilaan daripada 2 orang anak perempuan Lot ini tercatat di Alkitab untuk membuat setiap kita waspada agar kegilaan dari 2 anak perempuan Lot ini tidak kita ulangi. Saudara sekalian, saya merenung apa yang membuat mereka melakukan tindakan gila ini. Ternyata karena kedua orang anak Lot ini sudah desperate, sudah frustrasi, putus asa, dan mereka akhirnya melakukan tindakan gila. Sang kakak berkata kepada adiknya, karena tidak ada laki-laki lagi yang bisa melakukan hubungan seks dengan kita layaknya seorang laki-laki terhadap wanita, maka lebih baik kita buat ayah kita mabuk. Dan lihat, Anda tahu ini sebuah ide yang gila sekali. Dan yang lebih gila, adik kandungnya tidak protes, tetapi justru juga mengikutinya. Dan saudara sekalian, hari ini kita belajar, dalam keadaan apapun, jangan ambil keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan gila. Ada orang melakukan tindakan gila ketika mereka sedang frustrasi, sedang mengalami masa yang sukar. Dan dengar pesan Tuhan hari ini, sesukar apapun keadaan saudara dan keadaan saya, jangan pernah mengambil keputusan gila. Jangan pernah mengambil keputusan yang salah. Tetaplah kuat, tetaplah percaya akan campur tangan Tuhan, akan pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam masa-masa sukar kita. Bahkan orang juga bisa melakukan tindakan gila ketika justru mereka mencapai kesuksesan, mencapai kekayaan dan keberhasilan, ketenaran. Dan saudara, berapa banyak orang akhirnya berbuat gila dengan hidup mereka, dengan hobi kebiasaan mereka. Bahkan saudaraku, disurvei bahwa semakin banyak orang jadi aneh, jadi gila justru pada waktu mereka sukses. Hari ini pesan Tuhan buat kita, ketika saudara semakin sukses, diberkati, kaya, tenar dan berhasil, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Saudara, kita terkaget-kaget dengan kenyataan hari-hari ini tentang orang-orang sukses yang justru akhirnya jatuh dengan hubungan sejenis. Kita juga terkaget-kaget dengan orang-orang yang mendapatkan kepercayaan, amanah rakyat untuk memegang jabatan penting dalam pemerintahan yang akhirnya kepergok korupsi. Saudara sekalian, tindakan-tindakan gila yang juga kita sudah dengar bagaimana lagi tren beberapa artis akhirnya menjual diri sehingga mereka bisa mendapat uang dengan gampang untuk memenuhi gaya hidup mereka yang sangat gila. Saudara sekalian, bahkan kita juga dengar tren tentang boneka arwah yang harganya puluhan juta yang dianggap oleh saudaraku beberapa artis pembawa keberuntungan, penjaga mereka, pelindung mereka. Saudara, ada orang hari-hari ini yang sedang melakukan banyak tindakan-tindakan gila ketika mereka frustrasi, ketika mereka mengalami keadaan tertekan, atau juga ada yang ketika mereka sedang sukses dan berhasil. Hari ini jangan ambil sebuah tindakan gila. Ayo coba kliklah di komen, katakan, saya tidak mau ikut gila. Ayo kliklah di komen, katakan, saya tidak mau jadi orang gila. Saya tidak mau ikut gila. Saya mau tidak bertindak gila. Amin, saudara-saudara. Nah, hari ini, saudaraku, Tuhan mau agar kita tetap jadi orang yang bijaksana, orang yang waras,
orang yang bersikap hati-hati, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang yang tetap hidup takut akan Tuhan, baik pada masa kita sedang frustrasi, ataupun juga pada masa kita sedang jaya dan berkelimpahan. Nah, saudara-saudara, kembali kepada 2 orang anak perempuan Lot ini. Mereka melakukan tindakan gila ketika mereka sedang desperate atau frustrasi. Nah, saudara, hari ini saya tahu ada banyak orang sedang terjepit dengan masalah-masalah yang berat. Mungkin masalah ekonomi, hutang yang menumpuk, atau masalah pekerjaan yang semakin menurun, atau bahkan sedang dalam keadaan bangkrut. Ada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam masalah pernikahan mereka, bahkan dalam keluarga mereka, baik hubungan suami istri ataupun hubungan orang tua anak. Ada juga orang-orang yang sedang desperate, putus asa dengan kondisi penyakit mereka. Dengar janji Tuhan hari ini, apapun keadaan saudara, jangan pernah putus asa. Ayo coba kliklah di komen sebagai sebuah tindakan perkataan iman kita. Aku tidak putus asa. Aku tidak putus asa. Aku tidak putus asa. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, mari kita belajar dari kedua anak Lot ini. Ketika kita sedang putus asa, melewati masa-masa sukar, bahkan beberapa saudara yang sudah lama menantikan pasangan hidup, saudaraku, tetapi Anda belum mendapatkannya, dengar pesan Tuhan, jangan frustrasi, jangan bertindak gila. Nah, saudara, sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita sedang putus asa, sedang desperate, ambillah keputusan-keputusan yang benar. Hindari keputusan-keputusan yang salah. Nah, kita belajar apa keputusan benar yang harus kita ambil saat sedang putus asa. Yang pertama, jangan pilih jalan pintas. Jangan pilih jalan pintas. Saudara sekalian, seringkali orang ketika putus asa tergiur dan tergoda dengan jalan pintas. Jalan yang mudah, jalan shortcut, memotong jalan supaya kita bisa segera mencapai kepada tujuan atau impian kita. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Banyak orang masuk melalui jalan yang lebar, tapi menuju kepada kebinasaan. Ini adalah jalan pintas yang dunia, yang iblis sodorkan, yang menjadi favorit, digemari banyak orang. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara sekalian, jalan yang menuju pada kehidupan, jalan Tuhan, seringkali terasa sulit, sempit, bahkan tidak favorit. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita, apapun kondisi dan keadaan saudara, jangan pernah pilih jalan pintas. Jalan Tuhan adalah jalan terbaik yang harus kita pilih. Ayo coba kliklah di komen, saya memilih jalan Tuhan. Saya memilih jalan Tuhan. Haleluya. Saya memilih jalan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, jalan Tuhan memang terasa sempit, terasa panjang, lama, penuh tantangan, dan tidak favorit. Tetapi percayalah, ujungnya, hasilnya adalah kehidupan kekal.
Sementara jalan pintas yang iblis sodorkan, yang dunia tawarkan, terasa lebar, mudah, nyaman, bahkan favorit, tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Hari ini, apapun persoalan saudara, jangan pilih jalan pintas. Jangan berpikiran sempit. Saudara, ketika kita mengalami masa-masa putus asa, seringkali kita berpikir sempit, memikirkan jalan pintas, sudah lebih baik bunuh diri saja, mengakhiri hidup. Tahukah Anda, Alkitab jelas mengatakan, jangan membunuh, dan seorang pembunuh tidak akan masuk surga. Dan pembunuh bukan hanya membunuh orang lain, termasuk bunuh diri. Karena tubuh kita adalah rumah roh Allah, bait suci Tuhan. Dan barang siapa membinasakan bait suci Tuhan, ia akan dibinasakan oleh Tuhan. Saudara sekalian, jelas sekali jangan berpikir sempit untuk bunuh diri. Jangan berpikir sempit untuk kemudian lihat jalan pintas, memakai kuasa-kuasa kegelapan, pergi ke dukun, ke suhu, ke peramal, ke orang pintar, pakai praktek-praktek terot, praktek-praktek perdukunan, jimat, pesugihan. Saudara sekalian, jalan pintas itu justru akan membawa kepada kebinasaan dan kehancuran. Setiap kekayaan, ketenaran, popularitas yang sumbernya dari iblis, dari perdukunan, suhu, dari semua penyembahan berhala, jimat, bahkan boneka arwah, ujung-ujungnya adalah kutuk dan juga tumbal tuntutan yang akan dituntut kepada orang itu dan keturunannya. Sehingga akibatnya orang itu akan dikejar-kejar oleh kutuk dan kebinasaan. Bahkan anak cucunya pun juga akan mengalaminya. Saudara, jangan pilih jalan pintas. Bahkan jangan sampai saudara memilih jalan pintas untuk bercerai. Ketika kau merasa bahwa pernikahanmu sudah seperti neraka, tetap pilihlah jalan Tuhan. Sebab ketika kita terus bertahan dan kita terus mencari Tuhan, Tuhan bisa pulihkan pernikahan kita dari suasana neraka, berubah jadi sorga yang mulia. Yang percaya, katakan amin. Saya sudah menyaksikan dan mengalami bagaimana pernikahan-pernikahan yang sudah tawar, yang sudah pahit, yang sudah benar-benar di ujung tanduk, saat datang kepada Tuhan, saat benar-benar bertahan di tengah kesulitan, maka Tuhan bisa pulihkan, dan anggur yang baru dari Tuhan akan dicurahkan dengan dahsyat dan ajaib. Jangan jual diri. Itulah jalan pintas yang iblis sedang sodorkan, dunia sedang sodorkan. Saudara sekalian, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, jangan jual diri Anda hanya demi supaya Anda bisa mendapat uang banyak untuk kepentingan dan gaya hidup Anda. Jangan saudara para artis ataupun siapapun kita menjual diri kita dengan imbalan uang. Ingat bahwa itu akan menghancurkan kehidupan kita. Jangan pilih jalan pintas. Bahkan jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus. Jangan tinggalkan Yesus hanya demi Anda menikah dengan orang yang kaya, tapi disuruh meninggalkan Yesus. Hari ini saudaraku, jangan pernah pilih jalan pintas. Jangan halalkan segala macam cara demi kita berhasil, demi kita maju, demi kita kaya, sukses, menjegal yang lain, bertindak jahat, dan sebagainya. Main dukun untuk menghancurkan lawan. Hari ini mari, jangan ulangi kegilaan dua orang anak Lot. Dengan mereka berpikiran sempit untuk memilih jalan pintas. Amos 5
ayat 14 berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Haleluya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Saudara sekalian, apapun kondisi saudara hari ini, sesulit dan sesukar apapun, carilah yang baik, bukan menempuh jalan pintas yang jahat. Justru di situ kita akan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai saudara, akan menolong kita, dan akan membuat kegagalan berubah jadi keberhasilan, membuat kita mencapai tujuan, dan percayalah bersama dengan jalan Tuhan, ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Haleluya. Ayo coba kliklah di komen, katakan ujung-ujungnya pasti baik. Ujung-ujungnya pasti baik. Itulah jalan Tuhan. Ujung-ujungnya pasti baik. Haleluya. Saudaraku, keputusan benar yang kita harus ambil pada masa kita sedang putus asa yang pertama, jangan pilih jalan pintas. Saudara, apapun godaan, apapun pikiran yang menggoda kita, jangan pernah memilih jalan pintas. Yang kedua, saudaraku, keputusan benar saat kita sedang putus asa, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Saudara, 2 orang anak perempuan Lot ini, mereka melupakan Tuhan yang sudah membawa mereka lolos dari Sodom dan Gomora yang sedang dihancurkan. Mereka tahu bagaimana 2 orang malaikat Tuhan yang khusus datang ke rumah mereka, menjemput mereka, membawa mereka, memaksa mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi sayangnya 2 anak perempuan Lot, setelah keluar dari Sodom, mereka melupakan Tuhan. Hari ini saudaraku, dalam kondisi apapun, baik sedang susah maupun bahagia, sedang di bawah maupun di atas, sedang putus asa atau sedang berpesta, jangan pernah lupakan Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 11-12. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Haleluya. Carilah Tuhan dan kekuatan Tuhan. Carilah wajahnya selalu. Dalam kondisi apapun, carilah Tuhan. Carilah kekuatan Tuhan. Carilah wajah Tuhan selalu. Ayat 12, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah pernah lakukan buat saudara. Mujizat-mujizatnya. Dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara lihat bagaimana dalam keadaan desperate. Jangan lupakan Tuhan. Cari Tuhan. Cari kekuatan Tuhan. Cari wajah Tuhan. Dan di dalam Yesus kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Ayo kliklah di komen, katakan, saya mau selalu mencari Tuhan. Saya selalu mencari Tuhan. Saya selalu mencari Tuhan. Saya selalu mencari Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Ingat terus akan Tuhan. Ingatlah mujizat-mujizat pertolongan yang Tuhan sudah pernah kerjakan buat kita. Kalau dulu kita ditolong Tuhan, percayalah hari ini pasti Tuhan menolong kita. Amin. Besok bahkan seterusnya pasti Tuhan akan menolong kita. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, ingat kasih dan kuasa Tuhan. Jangan terus ingat besarnya masalahmu, tapi ingatlah kasih Tuhan. Ingatlah kuasa Yesus. Bahkan hadapi setiap putus asaan saudara bersama dengan Tuhan.
Hadapi beban dan pergumulanmu bersama dengan Tuhan dan taati jalan Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah selalu akan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya. Sehingga saudara tidak lagi jadi putus asa, tapi jadi kuat, bangkit, dan bersemangat. Haleluya. Saudaraku, Amos 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, saudara akan hidup. Tapi kalau kita lupa Tuhan, kita akan celaka dan akan mati. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan sembuh. Carilah Tuhan, maka kamu akan jadi kuat. Carilah Tuhan, maka kamu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Carilah Tuhan, maka pengharapan yang baru akan jadi bagian hidup kita. Haleluya. Ayo kliklah di komen, katakan aku mau cari Tuhan senantiasa. Aku mau cari Tuhan senantiasa. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Hari ini, saudaraku, jangan lupa beribadah. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa untuk memuji Tuhan. Jangan lupa memperkatakan janji-janji Tuhan. Ingatlah selalu akan Tuhan dan kebaikan-Nya. Dan Tuhan kita jauh lebih besar dari semua masalah kita. Persoalan boleh datang, tapi janji Tuhan tetap iya dan amin. Dan Dia tetap setia dengan perjanjiannya. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, supaya kita tidak mengulangi kegilaan yang dilakukan oleh kedua anak perempuan Lot. Yang ketiga, jangan salah bergaul. Jangan salah bergaul. Saudara, ketika kita sedang putus asa, jangan salah bergaul. Ketika saudara sedang sukses dan berhasil, jangan salah bergaul. Saudara, dua anak perempuan Lot ini, sayangnya kakak adik, harusnya saling membawa mereka kepada jalan Tuhan, saling menasihati sesuai firman Tuhan, saling menguatkan sesuai firman Tuhan. Bukannya malah mereka bergaul untuk saling merencanakan kejahatan. Sang kakak waktu memberikan ide gila kepada adiknya, sang adik mengikut saja. Dan pergaulan yang buruk antara kakak dan adik ini menghancurkan hidup mereka, bahkan melahirkan dosa. Saudaraku, hari ini mari kita belajar, jangan salah bergaul. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Jangan permainkan Tuhan. Oh, aku bergaul dengan semua orang yang jelek, enggak apa-apa kok. Yang penting saya tetap hidup baik. Saudara, Alkitab enggak mungkin salah. Makanya jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk itu selalu merusak. Pergaulan yang buruk itu selalu menghancurkan. Bahkan merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita kumpul dengan penjudi, lama-lama saudara akan ikut terseret jadi penjudi. Kalau Anda terus bergaul dengan orang-orang yang kepahitan, saudara akan menjadi orang yang penuh kepahitan dan luka dan kekecewaan. Kalau engkau terus bergaul dengan orang-orang yang tidak jujur, engkau akan ketularan tidak jujur. Kalau engkau terus bergaul dengan orang-orang yang selalu ngomong kotor, yang selalu membicarakan hal-hal yang jorok, saudara akan terseret. Dan saudaraku, hari ini Tuhan mau di tengah-tengah kondisi sedang putus asa, di masa sulit, jangan salah bergaul. Pergaulan yang buruk akan menghancurkan hidup kita. Saya melihat ada banyak orang, sebenarnya masa depannya cemerlang, masa depan karirnya hebat, masa depan pelayanannya luar biasa, masa depan keluarganya dahsyat. Tapi sayang karena salah bergaul, akhirnya
justru hancur sebelum mencapai itu semua. Atau ada yang hancur di tengah-tengah kesuksesannya. Pilihlah pergaulan yang membangun. Saudara, kita harus belajar tegas dengan siapa kita bergaul. Walaupun dia sesama anak Tuhan, walaupun bahkan dia sesama hamba Tuhan. Tapi kalau ternyata memberi pengaruh-pengaruh yang buruk, merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik, kita harus belajar tegas. Tidak semua orang yang mendekat dengan kita harus jadi teman pergaulan kita. Tidak semua orang harus kita dekati. Memang kita harus berteman dengan semua orang. Tetapi untuk bergaul tidak boleh dengan sembarangan orang. Filter, pilihlah setiap nasihat yang kita terima dari orang-orang yang dekat dengan kita. Saudaraku, Mazmur 1 ayat yang pertama berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini nasihat firman yang tidak pernah salah. Kalau kita mau hidup bahagia, kita mau hidup berhasil, kita mau hidup sukses, hidup berkemenangan, maka kita harus menghindari jalan nasihat orang fasik. Kita harus menjauhi jalan orang berdosa. Kita harus, saudaraku, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kumpulan pemberontak, kumpulan tukang gosip, kumpulan orang-orang yang melawan Tuhan, melawan otoritas, dan itu akan membuat kita berbahagia. Saudara, jangan salah bergaul, sehingga saudara dan saya tidak akan ikut seperti kegilaan dari dua anak Lot ini. Saudara, doa saya supaya di tahun baru ini semua kita betul-betul menghindari pilihan-pilihan yang salah dari kedua orang anak Lot ini. Pilihlah keputusan-keputusan yang benar. Yang pertama, jangan pilih jalan pintas. Ikuti jalan Tuhan yang walaupun terasa sempit, tidak favorit, bahkan seringkali tidak jelas, diketawain oleh teman-teman kita. Tapi pilihlah jalan pintas. Jangan pilih jalan pintas. Pilihlah jalan Tuhan, supaya saudara dan saya mengalami kebahagiaan. Yang kedua, jangan lupakan Tuhan. Apapun kesukaran yang kita hadapi, sepahit apapun keadaan saudara, carilah Tuhan. Carilah kekuatan Tuhan. Carilah wajah Tuhan, dan kita akan hidup. Ingat selalu kebaikan, mujizat perbuatan Tuhan, maka kita akan jadi kuat kembali. Yang ketiga, jangan salah bergaul. Saudaraku, bijaklah dalam memilih siapa teman-teman dekat kita, komunitas yang ada di sekitar kita, maka saudara akan jadi orang yang bahagia dan tidak jatuh dalam kegilaan seperti dua orang anak Lot ini. Mari kita ambil komitmen. Aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ayo coba kliklah di komen, katakan, aku mau memilih jalan Tuhan. Aku mau memilih jalan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan pembelajaran firman yang kami sudah terima hari ini. Tetapi sekarang biar Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan setiap kami, supaya benar-benar hidup kami dalam keadaan putus asa. Kami tidak memilih jalan pintas yang iblis dan dunia sodorkan. Kami tetap memilih jalan Tuhan. Kami tidak pernah melupakan Tuhan, tapi semakin intim dekat mencari Tuhan. Dan kami tidak lagi mau salah bergaul, tetapi justru kami bergaul dengan orang-orang yang membangun kami, yang menguatkan kami. Kami tidak lagi mengizinkan tontonan-tontonan yang negatif yang kami tonton, baik di YouTube maupun televisi. Tetapi kami mau benar-benar mau bergaul dengan yang baik, mau bergaul dengan yang benar,
sehingga hidup kami semakin maju dan berkembang. Hamba berdoa berkati semua sahabat Mezbah Mujizat, supaya dalam keadaan sesukar apapun, kami tetap kuat dan memilih jalan Tuhan. Ataupun saat kami sedang sukses, jaya, kaya, berkelimpahan, biar kami juga tetap hidup takut akan Tuhan. Dan kalau ada saudara yang sakit, ayo dengan iman sekarang, taruhlah, tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit kami perintahkan pergi oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan. Kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir. Terima dalam nama Yesus. Dan kalau ada saudara yang mempunyai masalah ekonomi, masalah keluarga, atau masalah apapun juga, mari angkat tangan saudara, satukan hati. Kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Di dalam nama Yesus, biar mujizat, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, solusi yang dari Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mujizatmu terjadi. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, supaya kami terus berdiri teguh Tuhan. Dan kami berdoa buat tiap gereja-gereja yang ada di berbagai negara, khususnya di Indonesia, supaya lawatan Tuhan terjadi, kemuliaan Tuhan dicurahkan, dan berkati pemerintahan Indonesia, pemerintahan Amerika, pemerintahan bangsa-bangsa dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan saudara, sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menyertai saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saudara, jangan ulangi kegilaan dua orang anak Lot ini. Dan saudara, kalau Anda betul-betul juga peduli dengan orang lain, teman Anda, keluarga Anda, supaya mereka juga tidak terjebak dengan kegilaan-kegilaan yang sama, tolong Anda bisa subscribe, Anda bisa share, Anda bisa like dan komen. Dan saudara, tim doa BMC Philadelphia akan mendoakan setiap permohonan-permohonan doa saudara yang masuk, baik melalui email maupun WhatsApp. Dan kalau ada kesaksian atau saudaraku hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan, saudara bisa saksikan, Anda bisa email, WhatsApp maupun kliklah di komen. Dan saudara, kita akan terus hadir dalam program Bethany Miracle Center di YouTube channel ini setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu setiap jam 6 sore waktu Jakarta. Atau saudara bisa juga lihat siaran ulangnya setiap hari. Selalu akan ada program-program yang jadi berkat buat saudara. Dan saudara, hari Minggu kita akan juga menyaksikan ibadah online dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika, yang akan ditayangkan jam 9.50 malam waktu Jakarta atau jam 9.50 pagi waktu New York, Amerika. Dan saudara, kalau Anda mau terus bisa mengikuti informasi, maka Anda tolong bisa follow di Instagram daripada Lukas Kusuma dan juga Instagram Bethany Miracle Center. Dan saya yakin bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah dan rahmat Tuhan selalu baru menyertai saudara. Sesukar apapun keadaan kita, Yesus tetap lebih besar dari semua persoalan kita. God bless you, Tuhan memberkati.